sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir. Bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengedepankan kepentingan bangsa. Pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Berikutnya pesan Natal dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, dengan mengangkat tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, beserta dengan Kabinet Merah Putih yang sebagian besar ada di ruangan ini. Luar biasa Pak Presiden, atas dukungan dan sokongan Bapak Menteri Agama, Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Panitia Natal Nasional Bapak Thomas Jiwandono, Ketua MPR, DPD, pimpinan Polri, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, panitia nasional, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tahun 2024 kita mengambil tema dari tanggapan sigap para gembala yang menerima warta kelahiran Yesus, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala dipilih Allah karena rupanya memiliki disposisi batin untuk siap siaga, melaksanakan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat untuk pergi bersama menjumpai Yesus Juru Selamat. Berjumpa dengan Yesus telah mengubah hidup mereka secara kualitatif, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang optimis dengan sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan membawa sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu terus diperbaharui dalam Tuhan dan dibagikan pada sesama. Ini mengingatkan kita akan tema kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa. Perjumpaan dengan Tuhan karena iman mendorong seseorang apapun keyakinannya untuk membangun persaudaraan sejati dengan siapapun, hingga kita tergerak untuk berbela rasa dengan semua orang yang membutuhkan belas kasih Allah melalui karya dan hidup kita. Memang tidak dikisahkan bagaimana cara para gembala memuji dan memuliakan Allah. Itulah kiranya yang dititipkan pada kita sekarang. Pesan Natal 2024 yang dibuat PGI dan KWI menulis bahwa kita bisa memuliakan Tuhan melalui tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, komunitas, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati dan menghargai, menguatkan dan membangun persahabatan antar manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa bagi saudara-saudari yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, untuk menjadi saudara bagi sahabat-sahabat kita yang masih berjuang mencari keadilan, untuk membela para korban keadilan yang mungkin tidak berani menyuarakan hak. Saudara-saudari yang terkasih,
Kiranya Natal ini secara kualitatif mengubah cara berpikir dan cara kerja kita. Hingga melalui perkataan dan perbuatan kita, kita memuliakan Tuhan dengan turut terlibat membangun negara sesuai cita-cita kemerdekaan. Masih ada sisi gelap saat ini yang perlu diterangi, yaitu, saya kutip dari pesan, persoalan ketidakadilan, kemiskinan, intoleransi, perdagangan orang, praktek-praktek perjudian dan pinjaman online, dan perusakan lingkungan hidup. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem, di mana Tuhan hadir, agar kita tetap optimis membawa terang dan pengharapan di tengah kegelapan dan keputusasaan, serta menghadirkan kasih, persaudaraan, dan bela rasa di tengah kesulitan hidup yang rawan konflik. Saat kita mengalami perubahan secara kualitatif, mau memuji dan mau memuliakan Allah, kita akan lebih mudah berbela rasa dan menebarkan kasih kepada sesama. Hingga semua perbuatan, pelaksanaan, keputusan didasari oleh bela rasa pada saudara-saudari yang paling rentan di negeri tercinta ini demi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Marilah menjadikan hati kita sebagai Bethlehem, tempat Tuhan hadir. Semoga pemerintah Republik Indonesia, mari kita doakan dan kita dukung pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Bethlehem baru. Seperti Bethlehem di sana, tempat Tuhan lahir, di mana sinar kasih persaudaraan dan bela rasa memancar dari pemerintahan Republik Indonesia bersama dengan Kabinet Merah Putih. Menyingkirkan kegelapan, sisi-sisi yang mungkin sekarang masih gelap. Dunia tidak ada yang sempurna. Dunia masih ada kegelapan. Justru mudah-mudahan mari kita doakan dan kita dukung pemerintah menjadi Bethlehem baru yang menyingkirkan kegelapan-kegelapan di berbagai negara, di berbagai sisi aspek Indonesia. Sehingga siapapun, kita semua secara bersama-sama mau dan mampu mengontrol hati dan budi, menjaga mulut dan tangan hingga tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Indonesia sungguh menjadi Bethlehem baru, tempat Tuhan lahir, bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana dan mengedepankan kepentingan bangsa, pemerintah dan rakyat bersama-sama pergi menuju Bethlehem baru, di mana rakyat Indonesia memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menciptakan Indonesia sebagai Bethlehem baru kalau tidak dimulai dari diri sendiri? Mari kita mulai dari diri sendiri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah kita, semua pejabat, tokoh masyarakat, tokoh budaya yang bersama-sama ingin memajukan Indonesia. Maka dengan perayaan Natal ini, semakin kita Kristiani, semakin kita Indonesia. Semakin kita Kristiani, semakin kita Pancasilais. Selamat Natal kepada saudara-saudari yang merayakannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Teristimewa kepada pemerintah Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, Panitia Nasional Natal Nasional 2024. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Antonio Subianto Bunjamin OSC, kisah Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem dan kisah para gembala hendaknya menjadi teladan bagi kita untuk terus menguatkan iman dan membulatkan keberanian untuk terus berharap. Bahkan ketika dunia terasa gelap, kita tetap optimis dengan semangat Natal, semangat baru.
Pemirsa dan hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi Lifetime Achievement Awards yang akan diberikan kepada mereka tokoh berdedikasi. Kepada peraih penghargaan masing-masing akan diberikan sebuah plakat dan uang sebesar 100 juta rupiah serta sertifikat. Dan penghargaan tokoh berdedikasi diberikan kepada Kami mengundang tokoh berdedikasi pertama diberikan kepada Letnan Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Dr. Honoris Causa Tiopan Bernard Silalahi SA. Tokoh legendaris yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Indonesia. Beliau adalah penggagas diadakannya Perayaan Natal Nasional tahun 1993 hingga Perayaan Natal Nasional digelar setiap tahunnya hingga saat ini. Pemberian penghargaan akan diwakili oleh putra beliau, Bapak Lutfi Krida Silalahi. Lifetime Achievement Award berikutnya diberikan kepada Aleta Cornelia Baun, ikon pejuang lingkungan hidup dan masyarakat adat NTT. Penghargaan lingkungan paling bergengsi di dunia diberikan kepada Aleta atas keberaniannya dalam memimpin aksi damai di Pegunungan Mutis, Nusa Tenggara Timur. Tokoh berdedikasi berikutnya diberikan kepada Suster Laurentina SDP atau yang kita kenal sebagai anti-human trafficking. Ketertarikan Suster Laurentina terhadap isu human trafficking diawali dari permintaan salah satu jejaring pekerja kemanusiaan di Jakarta saat dirinya bertugas di Maubesi. Karena perjuangan dan aksi heroiknya, Suster Laurentina diberikan julukan The Cargo Nun. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Ketua Umum Perayaan Natal 2024, Ketua KWI dan Ketua PGI untuk memberikan plakat kepada peraih Lifetime Achievement Award atas dedikasi. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita sudah mendapatkan pesan Natal tadi yang disampaikan lewat video ini teman-teman. Dan kiranya kita tetap memancarkan kasih Kristus ya, yang dimana Kristus itu lahir di Bethlehem yaitu kota Daud teman-teman. Dan kiranya Indonesia menjadi Bethlehem di mana di sana terdapat pancaran cahaya kasih, di mana kita sebagai Indonesia menjadi Bethlehem yang saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi teman-teman. Jangan ada lagi hal-hal atau tindakan-tindakan intoleran yang membenci sesama manusia, karena Kristus telah datang untuk menjadi teladan melakukan kasih kepada sesama manusia dan terlebih-lebih bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena kalau kita menjadi umat yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita, kita juga pasti memancarkan kasih yang sama terhadap sesama kita. Dan itulah sebabnya tadi kita lihat bagaimana ekspresi Presiden kita Prabowo sendiri ya, dan juga Pak Wakil Presiden yaitu Gibran, di mana mereka itu mengekspresikan bagaimana kagumnya terhadap kelahiran Kristus, yang dimana Kristus itu selama dalam pelayanannya dia melakukan kasih itu teman-teman, dan dia melayani banyak orang, yang dimana Kristus itu memiliki hati sebagai hamba yang melayani sesama manusia. Dan terlebih-lebih pelayanan yang luar biasa, karya yang luar biasa yang dilakukan Kristus, di mana dia menebus umat manusia dari hukuman dosa. Terima kasih teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.